Selamat pagi, Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Bina Iman pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari yang sudah kami lalui. Dan Engkau berkenan untuk memberikan hari ini kepada kami. Bapa, kiranya Engkau menolong kami supaya kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami hari ini boleh kami maknai untuk melakukan karya-karya yang memuliakan nama Tuhan. Kami belajar untuk mensyukuri segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kami, dan kami mengerjakan segala kepercayaan yang sudah Engkau persiapkan untuk kami lakukan pada hari ini. Engkau akan berkata-kata kepada kami, kiranya Engkau memberikan hikmat untuk kami memahami apa yang Tuhan katakan kepada kami hari ini. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya dan bersedia untuk hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Demikian sabda Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu." Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi.
Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskannya dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan ini melalui sebuah tema dipilih dan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan yang kerap kali diajukan kepada mereka yang menjadi juara dalam sebuah perlombaan atau dalam acara-acara tertentu, biasanya pertanyaan itu demikian. Bagaimana perasaan Anda menjadi orang yang terpilih dari sekian banyak orang? Dan jawabannya kalau kita mengamati hampir-hampir semuanya sama. Kira-kira mereka akan berkata senang, bangga, tersanjung, tidak menyangka. Itu kira-kira jawaban-jawabannya. Mereka terpilih karena mereka memiliki kualitas. Mereka terpilih karena mereka memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam teks kita, tetapi kalau kita naik sedikit, kita melihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, maka kita menjumpai Nuh ini menjadi orang yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia pada zamannya. Oleh karena kejahatan manusia, maka dikatakan Allah akan memusnahkan manusia dan segala yang hidup tanpa terkecuali. Tetapi ternyata bahwa ada yang dipilih oleh Allah, yaitu Nuh. Pada pasal yang ke-6 ayat 18, Allah berkata bahwa Allah akan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Allah memilih Nuh, dan ketika dia memilih Nuh, dia juga memberikan perintah kepada Nuh supaya Nuh membuat bahtera dengan rincian ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah, dengan rincian bahan yang juga ditentukan oleh Allah, dengan rincian bentuk yang juga sudah dibuat oleh Allah. Dan Nuh merespon dengan mentaati perintah Allah dengan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Pada pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-22. Pada saat bahtera itu sudah selesai, maka Tuhan kembali memberikan perintah kepada Nuh supaya Nuh beserta dengan seluruh keluarganya dan segala binatang yang disuruh oleh Allah untuk dibawa oleh Nuh, maka mereka semuanya masuk ke dalam bahtera itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mencermati di dalam teks kita tadi, betapa dahsyatnya air bah yang datang pada saat itu. Betapa hebatnya air bah
yang pada waktu itu melanda. Dan itu berlangsung bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tetapi di dalam teks kita dikatakan itu berlangsung sampai berbulan-bulan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di dalam benak kita? Sebagai manusia di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita, tentu kita berpikir dengan dahsyatnya air bah, dengan hebatnya air bah, dan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, tentu kita berpikir bahwa pasti tidak akan ada yang selamat. Tidak ada yang bisa bertahan. Tidak akan ada yang bisa hidup. Mustahil kalau itu bisa bertahan. Mustahil kalau bisa selamat. Bahkan Nuh dan keluarganya sekalipun yang sudah berada di dalam bahtera itu. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-23 tadi dikatakan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Benar memang semuanya musnah, semuanya mati, semuanya tidak bisa bertahan hidup. Tetapi ternyata di sana dikatakan Nuh bersama dengan keluarganya dan semua yang ada dalam bahtera itu selamat. Orang yang dipilih oleh Allah, di mana Allah menyatakan perjanjiannya dengan orang tersebut. Allah berkenan untuk melindungi dan Allah berkenan untuk memelihara hingga dahsyatnya air bah itu, hebatnya air bah itu, lamanya air bah itu tidak membinasakan Nuh dan keluarganya, bahkan juga semua binatang yang ada bersama dengan dia. Bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah lupa dengan perjanjiannya. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Tetapi di sisi yang lain, bagian ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nuh sebagai orang yang dipilih Allah, diselamatkan dari air bah yang begitu dahsyat. Hidup Nuh dan keluarganya tetap terlindungi dan terpelihara dengan sangat baik. Allah tidak pernah melupakan Nuh. Allah tidak pernah melupakan keluarga Nuh. Bahwa ada orang-orang yang sudah dipilihnya, yang merespon panggilan itu, pilihan itu dengan ketaatan, melakukan seperti yang Tuhan katakan kepada mereka. Dan Allah melindungi dan menyelamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita, kehidupan banyak orang di sekeliling kita juga berada dalam masa-masa yang sukar. Mungkin merasa tidak ada kepastian. Mungkin ada yang merasa tidak akan bisa bertahan. Mungkin ada yang merasa tidak akan bisa selamat. Tetapi apa yang hari ini Tuhan ingatkan kepada kita melalui apa yang dialami oleh Nuh, kita dikuatkan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita adalah juga orang-orang yang dilindungi, yang dipelihara, yang dijaga, yang diselamatkan. Berapa lama hal ini akan terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi satu hal, berapapun lamanya,
Sepanjang Allah yang menyertai kita, sepanjang itu juga pemeliharaannya dan perlindungannya pasti untuk kita. Sampai kapan hal ini akan berlangsung, tak ada seorang pun yang tahu dengan pasti. Banyak orang yang punya prediksi, tetapi tak ada yang berani untuk memberi kepastian. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Allah yang tidak pernah melupakan apa yang Ia janjikan kepada setiap umatnya. Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan kuasanya tak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia akan menyelamatkan kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berkenan untuk menjumpai kami melalui sapaan firman-Mu. Teguhkan iman kami, kuatkan harapan kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu, yang kami tidak tahu sampai kapan. Tetapi satu hal, Engkau memberi kepastian bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami dan Engkau tak pernah melupakan perjanjian-Mu dengan kami. Engkau memiliki kuasa di atas segala-galanya dan Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu. Itu adalah kepastian yang harus kami pegang teguh ketika kami harus terus menapaki hari. Tuhan kuatkan kami untuk kami menguatkan sesama kami. Tuhan berikan kepada kami pengharapan, supaya pengharapan itu boleh kami bagikan kepada sesama kami. Kami serahkan Bapa untuk mereka yang sedang berjuang dengan kehidupan, oleh karena kehilangan pekerjaan, oleh karena sakit penyakit, oleh karena pergumulan-pergumulan hidup, oleh karena kekhawatiran dan kecemasan. Ya Allah, tolonglah mereka, berkatilah mereka dan kuatkanlah mereka. Engkau tetap melindungi dan menyelamatkan mereka. Demikian juga berkati para pemimpin bangsa kami. Engkau berkati juga untuk para pekerja medis. Tuhan sertai mereka dan berkati karya-karya mereka. Berkati para relawan, berkati para donatur. Pakai mereka semua Bapa untuk mendatangkan pemulihan bagi bangsa ini, bahkan juga bagi bumi ini. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami mendengar firman-Mu dan berdoa kepadamu. Doa kami naikkan karena iman kami dan percaya kami kepada satu nama, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.